Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat unik, apa kabar? Semoga puasanya lancar. Kembali lagi bersama saya Lutfia Fuadi Maulida di program Podik, Podcast Unik Cipasung. Nah, di episode kali ini saya bersama salah satu dosen Unik Cipasung yang sangat luar biasa. Beliau merupakan sosok yang sangat aware di dunia literasi, bahkan beliau mempunyai perpustakaan sendiri dan sudah banyak membentuk komunitas-komunitas yang berkecimpung di dunia literasi. Kalian pasti sudah tidak asing lagi, beliau adalah Bapak Asep Majidi Tamam MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana puasa hari ini, lancar Pak? Alhamdulillah sehat, lancar, dan mudah-mudahan dengan podcast ini menjadi lebih berkah. Benar, alhamdulillah. Di Ramadan kali ini lebih produktif apa lebih santai Pak? Mestinya lebih produktif, tapi asal kita mampu untuk mengonsep hari, mengonsep waktu, maka setiap hari harus produktif. Setiap hari harus melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kemudian bisa menikmati sesuatu yang lain, katakanlah hiburan. Oke, baik sahabat unik, kebetulan tema di episode kali ini kita angkat langsung dari salah satu buku karya beliau, yaitu Pesona Lahir dan Batin Ramadan ya Pak? Iya. Ini buku yang keberapa Pak? Ini sebetulnya buku yang ditulis selama 6 tahun. Dan semua tulisan yang ada di buku ini adalah tulisan yang ada di koran-koran selama 6 tahun. Koran yang hadir di bulan Ramadan. Saya tulis sebagai hasil bacaan dari buku-buku dan juga hasil bacaan dari fenomena sosial, fenomena kehidupan manusia secara umum, terlebih dari pengalaman pribadi. Oke, mungkin menurut beliau, saya mengutip bahwa bulan Ramadan sebagai bulan pengendalian sisi lahir untuk pemuasan dimensi batin ya Pak. Ya, baik Bapak, silahkan. Ya, jadi kita hari ini di hari ke-5 hari ke-5 dan kita belum merasakan, atau mungkin setiap orang sudah merasakan hal-hal yang berbeda dari kehadiran bulan Ramadan ini, yang sejatinya merupakan kawah candra di muka, merupakan sesuatu yang hadir ke tengah-tengah umat Islam untuk merenovasi, untuk memperbaiki, dan untuk mengembalikan manusia, umat Islam ke jati dirinya sendiri. Memang di dalam buku-buku dan karya-karya para ulama tentang Ramadan itu selalu dikaitkan dengan 11 bulan sebelumnya dan dikaitkan dengan 11 bulan setelahnya. Jadi kalau konsepnya Profesor Ahmad Asyir-Basri dalam buku Yasalunaka fid Dini wal Hayat itu disebutkan bahwa Ramadan itu tathhirun wa i'dad. Ramadan itu adalah pensucian dari 11 bulan sebelumnya dan sekaligus juga persiapan menuju 11 bulan setelahnya. Jadi konsep para ulama untuk memahami kehadiran Ramadan itu adalah sejatinya seperti ini. Jadi Ramadan itu harus diperlakukan sebagaimana para ulama memperlakukan. Ramadan itu seringkali diperlakukan tidak adil oleh umat Islam. Misalkan sebetulnya bagus-bagus saja ya. Mereka lupa dengan fase Ramadan yang 3. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari terakhir. Biasanya 10 hari pertama itu panas, 10 hari kedua itu hangat, 10 hari ketiga dingin. Nah, para ulama itu tidak seperti itu. Biasanya 10 hari pertama itu hangat, 10 hari kedua itu hangat, 10 hari ketiga panas. Nah ini refleksi kita untuk kita masih memiliki 25 hari ya Ramadan ke depan untuk bisa memperbaiki konsep awal yang selama ini mungkin salah menjadi benar. Biasanya kalau sudah akhir semangatnya menurun ya Pak, udah ingat Lebaran gitu. Konteks perlakuan kita terhadap Ramadan itu sama sebetulnya di setiap daerah, bahkan di setiap negara.
Bahkan di negara-negara Islam, saya membaca ya bahwa ternyata di Arab Saudi sendiri, negara-negara Islam sendiri seperti ini gitu. Menghadapi Ramadan seperti apa, kemudian menghadapi Idul Fitri seperti apa. Ada kerancuan-kerancuan yang sebetulnya tidak perlu kita lakukan. Di Arab Saudi misalkan sebagai penghasil sampah kedua atau mungkin terbanyak selama Ramadan di seluruh dunia misalkan. Itu kan bukan hanya sampah organik, non-organik, tetapi lebih dari itu adalah sampah makanan. Ya karena memang kita juga sama, siang hari mengumpulkan makanan untuk dijadikan balas dendam, padahal setelah maghrib tiba yang dimakan hanya sebagian kecil saja. Ya seperti itulah. Ada salah kaprah dari perlakuan kita terhadap Ramadan yang perlu kita perbaiki dengan ilmu, dengan membaca. Seperti itu. Kemudian Pak, di bulan Ramadan ini bagaimana cara kita menakar kekuatan lapar dalam tradisi Islam dan perjuangan umat Islam? Ya sebetulnya sesuatu yang paling menarik, sesuatu yang paling khas ya. Dari aktivitas Ramadan itu adalah lapar. Iya. Lapar itu dipelajari, didalami secara utuh ya, secara mendalam oleh para ulama tentang bagaimana konsep lapar dalam Islam yang kemudian diajarkan oleh Ramadan ya, bahwa Ramadan ini kita hanya lapar 1 bulan misalkan, sementara orang-orang fakir miskin laparnya setiap hari sepanjang hayat gitu. Nah, lapar itu ternyata seperti Profesor Dr. Dadang Hawari dulu mengatakan bahwa kalau badan ini kosong, maka spiritualitas itu penuh. Dan ketika badan ini penuh, maka spiritualitas itu kosong. Itu saya dengan teori itu saya berpikir ya, benar atau tidak, tapi saya membaca bahwa ternyata di balik lapar kita itu ada kekuatan besar. Misalkan saya dulu menulis di bulan Ramadan itu ternyata jauh lebih produktif, hasilnya jauh lebih banyak. Saya bisa merasakan dan membuktikan itu bahwa dengan lapar ternyata kita bisa lebih produktif. Para ulama juga seperti itu. Banyak ulama yang menjadikan Ramadan sebagai titik tumpu pusat peningkatan spiritualitas mereka. Banyak ulama yang menghentikan aktivitas duniawi sesaat setelah Ramadan tiba. Tidak ada kegiatan duniawi, mereka hanya melakukan hal-hal yang ukhrawi. Nah, lebih jauh dari itu, kan pertanyaannya adalah bagaimana lapar menjadi kekuatan di dalam dimensi keilmuan dan dalam perjuangan umat Islam. Saya juga membaca di beberapa buku, ada sekitar 7 buku yang saya baca tentang ma hadatsa fi Ramadan. Apa sih yang terjadi di bulan Ramadan? Ternyata perang Badar itu di bulan Ramadan. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana di balik rasa lapar dan haus itu umat Islam bisa mengalahkan, dan ternyata lebih dari 20 perang besar yang terjadi di dalam sejarah umat Islam itu terjadi di bulan Ramadan dan selalu menang. Dan terutama juga di Indonesia ya, hari 17 Agustus 1945 itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi sebetulnya di balik kelemahan, di balik kosongnya perut kita, kelemahan tubuh kita itu ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, sementara ini kita di 11 bulan sebelum Ramadan tiba, itu kita telah benar-benar memuaskan sisi lahir itu dengan tidak adil, dengan tidak seimbang. Katakanlah misalkan 80% untuk duniawi, untuk badani, ragawi, lalu kemudian hanya menyisihkan sekitar 20% untuk ukhrawi. Nah, seharusnya dihadirkannya Ramadan itu ya sebagai tathhir wa i'dad itu sebagai kesempatan yang harus dijadikan beda. Harus beda. Meskipun kita memang diajarkan ya untuk tidak menjadi Ramadani. Kita diajarkan menjadi Rabbani. Ada orang yang betul-betul di bulan Ramadan itu menjadikan pusat aktivitas spiritualnya di bulan Ramadan. Lalu setelah Ramadan pergi, hilang. Sudah terlalu lelah untuk ibadah, lalu kemudian
Syawal itu kembali pada aktivitas semula. Nah itu disebut sebagai Romdoni, sebagai orang yang mengidolakan atau memusatkan aktivitas di bulan Ramadan, tidak menjadi Rabbani. Kalau menjadi Rabbani, mau Ramadan mau bukan Ramadan, sama saja. Ibadah tetap dalam skala, dalam suhu yang sama. Tetapi tetap sehebat apapun para ulama, mereka memiliki tradisi melebihkan Ramadan daripada bulan-bulan yang lain. Terutama ketika ada nuansa yang membedakan itu semua. Nuansa pertama itu adalah lapar. Ya, lapar itu mengingatkan saya ya, mengingatkan kita semua terhadap segala aktivitas Ramadan. Kalau saya misalkan 25 tahun ya, maka 24 tahun ke belakang itu saya ingat apa yang terjadi di bulan Ramadan. Kalau saya hari ini usia 50 tahun, maka 49 tahun ke belakang itu saya ingat apa yang dilakukan di bulan Ramadan. Dari mulai aktivitas lahir sampai aktivitas batin. Makanya Ramadan lahir dan batin, pesona lahir dan batin Ramadan dalam buku ini mengupas tentang bukan sekedar apa perjalanan spiritual, apa pelajaran agama, apa perjalanan ukhrawi yang saya dapatkan dan saya alami, tetapi juga bagaimana sih Ramadan itu secara lahir memberikan pesan, memberikan nuansa yang tidak kalah dari nilai dan dimensi spiritualnya. Kemudian yang menarik dalam buku Bapak pada bagian inti misi Ramadan, yaitu Ramadan sebagai bulan kembali kepada jati diri ya Pak. Nah, menurut saya pribadi pencarian jati diri itu sangat sulit untuk dilakukan Pak. Bahkan ada sebagian orang mungkin yang belum mengenal dirinya sendiri. Nah, apakah di bulan Ramadan ini kita bisa menemukan jati diri itu dengan mudah atau bagaimana Pak? Ya, saya sampaikan tadi ya bahwa 11 bulan ke belakang itu kita telah memperlakukan diri kita itu tidak adil. Dengan betul-betul lupa terhadap diri, memuaskan sisi lahir, memuaskan sisi raga, memuaskan sisi benda, memuaskan sisi-sisi eksoterik ya, dalam diri kita itu, kita puaskan gitu. Karena memang tanpa kehadiran lapar dalam tubuh kita itu, ya kecenderungan manusia itu, kecenderungan kita itu ke arah sana. Jadi pada kenyataannya kita tidak lagi mengenali diri sendiri. Jati diri itu hilang selama kita selalu menuruti hawa nafsu, selalu menuruti keinginan-keinginan raga, badan. Dihadirkan Ramadan itu untuk mereposisi peran agama, mereposisi aktivitas kita, misalkan bergaul dengan Al-Quran, aktivitas kita di masjid, aktivitas kita dengan dengan simbol-simbol agama, simbol-simbol akhirat. Kita reposisi. Alhamdulillah, yang dulunya mungkin kita lupa baca Al-Quran itu pas di bulan Ramadan. Tetapi dengan bulan Ramadan kita terus reposisi itu dari mulai kita bangun pagi yang biasanya tidak bangun pagi, kemudian bagaimana kita di pagi hari, bagaimana kita di siang hari, bagaimana sampai kita di malam hari, itu ada pesan penting tentang reposisi peran agama, reposisi perlakuan kita terhadap nilai-nilai eksoteris dan nilai-nilai esoteris, nilai-nilai lahir dan nilai-nilai batin dalam diri kita. Kemudian menurut Bapak sendiri, apa sih pelajaran terpenting dari kehadiran bulan Ramadan ini? Ya, bulan Ramadan itu adalah madrasah syahriyah mukatsafah atau madrasah mukatsafah syahriyah sebagai sekolah sebulan intensif, sekolah intensif sebulan. Dia merupakan kawah candri di muka lah. Kalau bagi Gatot Kaca itu disimpan di kawah candri di muka, kemudian pulang dari itu kemudian menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih hebat. Nah, Ramadan itu juga sebagai itu. Inti Ramadan itu adalah satu bulan ini harus memberikan efek luar biasa dalam dimensi kehidupan kita ya, terutama dimensi spiritual. Hidupkan, kenyangkan, puaskan sisi itu. Itu nilai-nilai terpenting dari kehadiran Ramadan. Gitu. Pemuasan wilayah atau sisi-sisi itu gitu, yang selama ini mungkin berbeda. Perlakuan kita sangat berbeda. Itu
pelajaran terpenting yang dihadirkan Allah dengan kehadiran bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu bagi saya membuat sebuah predikasi ya bagi Ramadan itu adalah bulan 1000 nama. Bulan 1000 nama itu adalah bulan yang dimana selain Ramadan tidak memiliki nama yang banyak. Bulan Ramadan itu sebagai Syahrul Quran, Syahrul Shaum, Syahrul Taubah, Syahrul Maghfirah, Syahrul Ramadan, dan itu begitu banyak gitu, dan itu harus dipahami dan harus menyerap ya ke dalam relung jiwa kita bahwa Ramadan memiliki begitu banyak gelar, predikat yang itu betul-betul terbukti, betul-betul dibuktikan oleh para ulama bahwa Ramadan itu merupakan bulan 1000 nama. 1000 nama. Bulan yang memiliki banyak kesempatan. Bagi saya sih cukup 2 untuk tahun ini ya. Yang bisa saya dapatkan dari bulan Ramadan itu adalah peningkatan ibadah dan peningkatan ilmu. Cukup dengan itu saja, peningkatan ibadah, peningkatan ilmu. Saya biasanya nonton HP, reel, kemudian video. Di bulan Ramadan itu seingin saya lah, sebebas mungkin. Tapi di bulan ini saya mencoba untuk hal-hal yang berbau keilmuan. Di antaranya saya ajarkan kepada anak-anak itu nonton YouTube itu misalkan tentang sejarah Indonesia. Betapa banyak dan betapa tercukupi kebutuhan kita untuk memahami tentang sejarah perjalanan bangsa. Atau tentang misalkan saya ingin tahu tentang negara-negara di dunia. Itu semuanya ada di YouTube misalkan. Saya dalam 4 hari ini misalkan sudah mengakses lebih dari 40 negara. Ada yang 30 menit, ada yang 20 menit, ada yang hanya 8 menit. Itu misalkan tentang negara-negara kecil di seputar Rusia. Ada Kirgistan, Turkmenistan, Dagestan, Pakistan, dan stan-stan yang lain itu saya ingin tahu itu. Ternyata memang di negara-negara itu adalah negara-negara Islam. Atau bagaimana di Balkan, bagaimana di Skandinavia, dan seterusnya. Senang. Saya ganti itu ya. Saya ganti, kalaupun misalkan senang berselancar di dunia maya, saya tetap untuk mencari hal-hal yang berbeda dari bulan sebelumnya, yaitu bulan ilmu. Baik Bapak, mungkin terakhir, apakah ada pesan untuk sahabat unik di bulan suci Ramadan ini? Ya, kebetulan unik itu di bulan Ramadan ini melakukan perkuliahan dan bahkan UTS ya. Tetapi tetap semangat, tetap tidak mengurangi porsi dari hal-hal yang saya sampaikan barusan ya. 2 hal tadi, peningkatan ibadah, peningkatan keilmuan. Itu kemudian juga ada UTS. Ya, insya Allah UTS di bulan ini semuanya jujur. Amin. Yakinkan bahwa nyontek itu batal. Ya, insya Allah. Ya, saya bersyukur UTS di bulan Ramadan, dan kalaupun misalkan ada acara-acara di luar itu, maka lakukan sebelum maghrib, lakukan, karena bagi saya itu biasanya buka bersama itu sedikit mengurangi kesakralan dari bulan Ramadan. Tetapi kalaupun misalkan dilakukan, coba diperbaiki konsepnya, kemudian diperbanyak, dimaksimalkan kebaikan-kebaikannya, seperti itu. Baik sahabat unik, bagi kalian yang masih penasaran dengan isi dari buku Pesona Lahir dan Batin Ramadan ini ya Pak, bisa langsung hubungi beliau dan jangan lupa beli bukunya. Terima kasih Bapak, terima kasih sahabat unik. Insya Allah pembahasan kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.